Inilah rupa-rupanya yang kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir ketika memaknai ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa yang dimaksud uswah hasanah oleh Ibnu Katsir adalah bukan sekedar panutan biasa, tapi masuk dalam kategori gaya hidup. Masya Allah, gaya hidup itulah uswah hasanah. Kita lihat sekarang bagaimana anak-anak kita, para remaja kita, para pemuda kita, gaya hidupnya seperti apa. Harusnya ngikuti uswah dua orang ini. Gaya hidup itu hadirin, kalau kita ambil sampel yang sederhana, ada 3 hal. Kita bisa jadikan tolak ukur untuk kehidupan kita dan anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda kita. Apa itu? Food, fashion, fun. Food, makanannya coba kita lihat. Bagaimana gaya makan anak-anak kita, bahkan mungkin diri kita. Apakah kita tidak mengikuti cara Rasulullah? Cara Rasulullah adalah memakan dengan mengatur sepertiga makanan di perutnya, sepertiga makanan padat, sepertiga udara, sepertiga air. Masya Allah, Rasulullah tidak sampai kenyang-kenyang. Bahkan Al-Quran menyampaikan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Ada batasan halalan toyiban. Tidak semua makanan dimakan. Masya Allah. Apakah kita dan keluarga kita, anak-anak, remaja, para profesional muda muslim sekarang sudah sedemikian mengikuti cara makannya Rasulullah sebagai uswahnya, sebagai panutannya? Masya Allah. Ataukah kebalikannya? Semua bingung cari makanan di mana, makanan di mana. Hadirin, setelah food itu ada fashion. Coba kita lihat sekarang. Fashion, pakaian. Sebenarnya sederhana. Uswah kita mengajarkan pakaian untuk ikhwan maupun akhwat menutup aurat, tidak tipis, tidak transparan, tidak tabarruj, tidak berlebih-lebihan. Laki-laki tidak seperti perempuan, perempuan tidak seperti laki-laki. Itu pakaian. Coba kita lihat sekarang. Anak-anak kita, remaja kita, apakah sikapnya seperti itu? Sudah mengikuti bagaimana Rasulullah mengajarkan kesederhanaan? Ataukah sebaliknya, sudah mengikuti uswah-uswah yang lain? Ketika ada sebuah kelompok band atau kelompok artis dari negara luar masuk, histeris mereka, jeritan tangis mereka, tangisan kebanggaan, tangisan histeris layaknya orang yang merindukan mereka. Padahal mereka berhijab, mereka berkerudung. Gaya hidupnya sudah gaya hidup seperti artis-artis Korea. Masya Allah. Inilah hadirin, kenapa pentingnya kita terus ingatkan dua sosok profil yang dahsyat ini. Dan fun, coba kita lihat sekarang. Orang Islam, generasi muslim, idealnya kembali kepada dua uswah ini. Sehingga dia ketika melakukan atau menikmati sebuah kesenangan, dia kembali kepada panutannya, yaitu Rasulullah Muhammad dan Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dua orang ini. Bagaimana kesenangannya? Kesenangan yang tidak melupakan kepada Allah. Bermain game yang sampai melupakan waktu sholat. Tentu ini kesenangan yang tidak dicontohkan oleh uswah kita. Hadirin, itu ternyata sekilas bagaimana kenapa orang-orang generasi Islam itu mampu dalam catatan sejarah menguasai dunia, menjadi pencahaya di dunia ini hampir 1000 tahun lamanya. Ada orang-orang besar semacam Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Jabir Hayyan, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain sebagainya. Luar biasa. Ternyata mereka itu komitmen, konsisten dengan uswah dua orang ini, dua nabi besar ini, dua nabi mulia ini, dua nabi yang disebut sebagai Khalilullah. Khalil bukan sekedar Habibullah. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis beliau di hadis Bukhari, bahwa Allah menjadikan aku Khalil sebagaimana Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai Khalil. Khalil dan Habib dalam kajian istilah tingkatannya lebih tinggi Khalil. Masya Allah. Jadi hadirin, ini dua sosok yang harus kita dekatkan kepada anak-anak kita, pada remaja-remaja kita. Kalau perlu dibuat perlombaan-perlombaan, kontestasi-kontestasi yang mengarah pada peradaban, yang mengarah kepada karakter dua sosok ini sebagai uswah, bukan sekedar kecerdasannya, tetapi gaya hidupnya. Masya Allah. Hadirin, ala kulli hal, kita patut bersyukur
bahwa tujuan pendidikan nasional negeri kita pun menyepakati bahwa pendidikan yang ada di Indonesia ini harus menghasilkan outputnya harus orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masya Allah, tinggal pelaksanaannya hadirin. Pelaksanaannya harus didukung oleh keluarga masing-masing, oleh ayah, oleh ibu, dan kesadaran para remaja, para pemuda, para profesional muda untuk comeback to dua uswah ini, kembali kepada dua panutan, dua teladan yang luar biasa ini. Barakallah li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.